opo ke kanan. Saku kancing ke jangkung opo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu, kembali lagi dengan saya Raden BCV. Terima kasih atas teman-teman, saudara-saudara, sahabat channel Raden BCV. Saya kembali hadir di tema saya hari ini. Kita akan berdiskusi mengenai menayu pusaka. Apa sih yang namanya menayu pusaka? Nah, kalimat menayu itu adalah sama dengan menanting. Jadi nayuh menanting satu, menayuh jenis dapur pusaka dalam arti menayuh. Nah, contoh kita ini kan guys ya, kita menayuh pusaka. Menayuh pusaka bukan berarti kita ditemui oleh gaib pada pusaka, tidak ya lur ya. Untuk mengenai gaib pada pusaka itu tergantung tingkat kebatinan kita, tingkat spiritual kita, tingkat supranatural kita. Tanpa perlu lewat mimpi, kalau memang tingkat spiritual kita sudah aktif, tingkat kebatinan kita sudah aktif, kita bisa merasakan energi dan sosok gaib yang berada di pusaka tersebut. Nah, dan yang namanya nayuh itu adalah satu, kita mempelajari dapur kerisnya pusaka yang kita tahu. Contoh misalkan kita dapat info, Mas, saya punya pusaka, tolong dilihatkan dapurnya apa, jenisnya apa, tangguhnya apa, dan pamornya apa, fungsinya apa. Nah, itu namanya nayuh. Kemudian kita datang, kita hampiri, kita lihat, oh ini dapurnya keris jangkung. Oh, dari material besinya contoh seperti misalnya ini masuk Kartosuro, pamora keleng. Dan filosofi keris jangkung itu adalah untuk penunjang atau menjungkung harapan bagi suatu pemegangnya agar dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, serta cita-cita dan harapannya. Filosofi seperti itu. Dan apalagi keris jangkung mayat atau jangkung mayat, filosofinya, nah jangkung mayat atau jangkung mayat jika sudah sekar kacangnya seperti itu. Ini namanya menayuh atau menanting atau ditayuh. Nah, namanya jangkung mayat atau jangkung mayang, filosofinya khusus pelindung, melindungi pemiliknya dari segala serangan, baik serangan lawan bisnis atau serangan apapun. Nah, selain untuk penunjang karir, jabatan, cita-cita, jadi jangkung itu filosofi untuk penyambung doa, jembatan kita untuk menunjang, untuk menggapai cita-cita kita, harapan kita, baik masalah rezeki, karir, jabatan, pangkat, dan sebagainya, dan baik diburu oleh kalangan pejabat, pebisnis, TNI, Polri, gubernur, bupati, dan sejenisnya, keris jangkung. Nah, untuk pamor kelang adalah pamor yang multifungsi, karena sangat buat pamor kelang ini dengan tanpa disengaja alias sudah tingkat kesucian, kemakrifatan, jadi kematangan tempahan lipatan besi, jadi keleng. Nah, pamor multifungsi dan bisa sebagai pusaka tindih. Jadi kalimat tayuh atau menayuh itu bukan berarti kita pusaka kita pakai tidur terus kita temui makhluk gaibnya. Itu adalah cara orang awam yang belum mengetahui mengenai pusaka lebih dalam. Nah, menayuh seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, apabila jenengan orang awam ingin mengetahui energi pada pusaka, ada caranya. Misalnya jenengan nggak bisa belum pernah sama sekali mempelajari ilmu kebatinan atau spiritual, atau belum bisa merasa energi ataupun kodam pada pusaka secara langsung, ada tekniknya, caranya. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, di sini saya ada keris jangkung, terus ini dililit benang. Nah, dililit benang keris jangkungnya. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, tata cara sediakan dupa, pusaka, dan benang. Benang diikatkan pada pusaka.
kita praktekkan. Jadi doanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusakaku Gusti kula sami. Syirullah hadatul syifatullah wujud saking kersane Allah. Kalau nyen sirotang sirat cepat. Sirotakang tak jalur daya keiban daya keramat. Sirotakang kan obah awakmu tangi ya obah saking kersane Allah Rasulullah. Dan kita tiupkan kerisnya, harusnya cari titik letaknya. Kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diri gini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka panjang Kiai Jangkung. Sirobah ke kanan. Obah ke kanan. Obah ke kanan. Obah ke kanan. Pusaka panjang Kiai Jangkung. Obah. Tangan saya tidak gerak. Jadi apabila pusaka tersebut kita ingin menayuh, apalagi kita awam tidak bisa merasa energi setrumannya pada pusaka, atau tidak bisa melihat kodam secara langsung, bisa kita tayuh seperti ini. Nah, tapi jangan kita angkat talinya, kita hanya memegangi talinya saja. Nah, pusaka biar obah sendiri, kita nikmatin. Mandeko berjangkung mandeko, muter ke kiri. Nah, dia pasti nurut apa yang kita perintahkan. Dari kanan kita suruh diam, dan kemudian kita suruh putar lagi ke kiri. Ini adalah teknik dasar atau sederhana bagi jenengan yang awam, barangkata yang belum terbuka mata batinnya, belum terbuka cakra kundalininya, jadi tidak bisa mendeteksi energi ataupun kodam pada pusaka atau motif lainnya. Cara dasarnya seperti ini, sederhana. Keris kejangkung mandeko pun matur mbah nuwun. Nah, ini kita suruh diam, dia pasti diam. Oke saudara, tadi untuk teknik pertama atau teknik dasar. Jadi modalnya hanya keris bersama benang. Ini benang jahit. Terus diikatkan di sini. Sambil doanya tadi. Bisa dicoba di rumah. Dan jadi seperti ini lur, banyak orang salah paham. Barakata dia punya pusaka banyak bagus, tapi dia sama sekali gak pernah dimimpikan, karena yang salah bukan pusakanya loh ya. Pusakanya tuh ada kelas levelnya, ada kelas levelnya, tingkatannya, tingkat spiritual dan tingkat kebatinan orang memegang. Nah, cara menyatukan energi pusaka dengan kita ambil di weton kita. Nah, setiap weton jenengan itu pusaka-pusaka yang jenengan milikin, dengan puasa weton mutih, puasa weton, dan itu bikin jenang merah putih 7, terus kembang telon, kembang setama dan sebagainya sesuai kepercayaan orang Jawa. Dan pusaka di situ sambil kita tawasul, kita wiri, kita tawasul leluhur yang memiliki pusaka ini. Contoh misalkan ila hadrati, kirim dulu al-fatihah pada Nabi Muhammad, ila hadrati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatihah ila hadrati jami'an bi mursalin jama' malaikatul muqarrabin summa ila rasulullah ulamuddin syamil qadar al-jalin al-baghdadi, kemudian summa ila ruhi. Jadi misalkan pusaka jenengan Mataram, summa ila ruhi, kita sebut nama leluhur Mataram. Bisa kita nggak tahu summa ila ruhi para leluhur karuhun ingkang saking bumi kerajaan Mataram Islam. Nah, Al-Fatihah musab-seka jenengan tangguh Mojopahit summa ila ruhi para leluhur karuhun kagem penyenibut ingkang saking kerajaan Mojopahit syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah.
Terus misalkan pusaka era Blambangan sama summa ila ruhi khususan para leluhur karun kang saking bumi kerajaan Blambangan. Misalnya pusaka jenengan tangguh Demak summa ila ruhi, pokoknya sesuai dengan pusaka jenengan. Terus terakhir summa ila ruhi para leluhur karun akibatipun ingkang manjing pusaka kuwisik pelosane ingkang rahmatan lan rahmatan sya'ulillahi lahum al-fatihah. Kemudian di situ kita terserah jenengan menjenengan baca tahlil atau wirid kelemahan jenengan pernamalkan. Kalau saya biasanya wirid ya latif ya latif ya latif. Saya sebelum tahlil dulu, setelah tahlil kemudian wirid ya latif ya latif ya latif ya khabir ya batin ya khabir ya batin ya khabir ya batin. Itu selama kita puasa weton. Nanti insya Allah pusaka yang kita miliki, kita dengan sendiri nanti bisa merasakan daya energi pada pusaka tersebut. Nah, jadi ini kita bahas mengenai menayuh. Nah, seperti tadi pusaka kalau kita tayuh kodamnya energinya kita sebagai tali sederhana ya lur, tali sederhana. Nah, tali ini juga tali jahit, benang jahit. Benang jahit kita ikatkan pada pusaka, terus kita diamkan seperti tadi. Ya misalkan kita perintah kanan kita perintahkan diam kita perintah kiri di situ. Jadi ya, terus ada lagi tekniknya. Untuk teknik kedua nanti di channel berikutnya. Nah, jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, yang sekaligus dari tingkat 1, 2, 3. Nah, jadi ada prosesnya, ada tahapnya. Seperti itu saudara. Nah, dan misalnya jenengan memiliki pusaka, nah, terus pusakanya itu selama jenengan di rumah terus goda. Nah, itu sama aja dengan menayuh, berarti pusaka yang kita miliki itu memang memiliki yoni, seperti itu. Dan hati-hati apabila kita pernah dimimpiin suatu kodam atau gaib dalam mimpi. Nah, kodam itu ada yang hak dari pusaka kita, ada juga kodam yang kemungkinan perlu dihati-hati di situ. Nah, jadi kalau ilmu metode yang saya praktekkan tadi adalah ilmu yang saya dapat dari salah satu spiritual senior. Nah, beliau ya mengajari saya dan dia pun dapat ilmu tersebut memang dari leluhur-leluhur zaman dahulu, dari Mataram, cara menayuh pusaka di situ. Jadi pusaka energi kencang dia pasti akan bergerak. Itu perintah kita. Tapi perintah kanan, perintah kiri, kita berang mandek seperti itu. Jadi pusakanya atus orsinil, kelengan, tangguh Kartosuro. Kartosuro abad 1700-an. Paku Bono 1. Pusaka ini nurut karena ya sudah saya tirakatkan, sudah saya puasakan. Namanya nayu seperti itu dulu. Nah itu mungkin ke orang awam, saya pusaka gak pernah dimimpin apa-apa, pusaka nggak bisa ditayuh. Iya, nggak bisa ditayuh bukan pusakanya, tapi karena dari spiritual jenengan, kebatinan jenengan belum mumpuni, belum bisa melampaui ibarat kata pusaka kita agama ini sepuh original orang zaman dulu, sakti mandraguna. Lawe dewe iki poso ya ra gelem, kon wirid 1000 kali 7 dina wis kesel, kon tirakate mahmu ono pengen sakti ya lah, seperti itu lur. Makanya kita harus menyadari kadar tingkat spiritual kita seperti itu. Oke? Terima kasih sahabat channel atas sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Misalkan ada tambahan mengenai pusaka, silakan. Untuk cara menayuh keduanya dan selanjutnya nanti saya share di channel selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu.